FM ya. Tentunya di Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira. Apa kabar? Sehat bahagia selalu ya. Sajian Gelipar Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan sudah siap hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, Kamis 8 September 2022, 1 jam ke depan sampai jam 11. Eka akan menemani dalam tema hari ini, ada strategi mengembangkan perpustakaan di desa dengan kategori desa miskin ekstrim. Waduh, ini cukup menarik ya. Akan saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Radio Pesona yang akan saya sambut dulu. Pertama ada Mas Muhajir selaku pendamping perpustakaan Kecamatan Kepil. Selamat pagi jelang siang Mas Muhajir, apa kabar? Alhamdulillah, pangestune. Pangestune, waduh, wilujeng ya Mas. Alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian yang kedua ada Ibu Titi Kurniati selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Saren Kepil. Selamat pagi jelang siang Ibu Titi ya panggilannya. Iya. Oke, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik juga. Oke, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya ada pengelola perpustakaan tentunya. Ini namanya Perpustakaan Atas Angin Desa Pulau Saren, ada Mbak Ifti Karomatul. Selamat pagi juga Mbak Ifti. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian yang kedua ada pengombyong juga, ini dari KKN Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo Unsik, jurusan arsitektur, betul ya? Dengan Mas siapa? Mas Abimanyu. Mas Abimanyu. Waduh, ini namanya keren ya. Satunya lagi dengan Mas siapa? Mas Alif. Oke, baik, nanti akan membersamai kita juga dalam perbincangan kita di siang hari ini nih. Nah, bagi Pesona Inspira semoga yang mau mengirimkan pertanyaan bisa ya melalui SMS WhatsApp kami di 0823 2383 9996. Oke, baik, mungkin pertama saya pengen kemana dulu, bingung nih saking banyaknya nih. Mungkin saya pengen ke pengelola perpustakaannya dulu nih. Ini ada Mbak Ifti. Ini Boleh. dari Perpustakaan Atas Angin ya Mbak ya. Ini perpustakaan sendiri ini sudah berdiri sejak kapan nih Mbak Ifti? Sejak 1 tahun lalu sih. Satu tahun lalu. Iya, 1 tahun. Untuk awal mula berdirinya mungkin sudah mengikuti dari awal atau gimana, tahu ceritanya nih? Dari awal memang kita memang baru mendirikan dari awal. Sebelumnya kan memang tidak ada gitu, belum ada gitu. Kemarin sempat ada tapi dari KKN UNES, tapi sudah KKN-nya pergi kan, perpustakaannya juga sudah hidup gitu, mati gitu kan. Terus kita coba untuk membangun lagi gitu pelan-pelan. Alhamdulillah kemarin pas pandemi itu kebetulan, jadi anak-anak juga semangatnya luar biasa kan. Sekolah sudah tidak pernah berangkat, jadi ada perpustakaan, jadi alhamdulillah luar biasa itu. Oke, baik. Ini mungkin diawali dari teman-teman KKN ya, dulu yang pernah merintis adanya perpustakaan gitu. Kemudian setelah mereka pergi vakum lagi, kemudian diteruskan lagi saat pandemi kemarin. Tepatnya di tahun 2020 atau 2021 nih Mbak? Tahun 2021. 2021 dan masih terus berjalan sampai sekarang gitu ya. Oke. Nah, baik, saya pengen ke Ibu Titi ini Bu. Ini selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Saren. Ini bener gak sih Bu kalau untuk di Desa Pulau Saren Kecamatan Kepil sendiri ini masuk ke dalam kategori desa miskin ekstrim? Ini gimana ceritanya nih Bu Titi? Semoga Bu. Iya. Itu sebenarnya gimana ya Mbak? Saya juga bingung kenapa masih dikatakan kategori itu ya miskin ekstrim ya. Padahal kalau dilihat itu ya gimana ya, masyarakatnya itu ya hidupnya itu udah tidak ekstrim banget gitu ya. Iya. Oke. Ya, cuman kami berharap semoga tahun depan sudah tidak miskin ekstrim lagi. Mungkin ada pergantian status gitu ya Bu ya. Oke, karena memang kalau kita lihat desa miskin ekstrim ini pandangannya kita jadi agak negatif gitu ya Bu ya. Tapi padahal pada kenyataannya untuk masyarakatnya sendiri sudah ini kalau untuk hidupnya juga sudah ya agak maju sebenarnya. Baik. Kalau untuk masyarakat desa Pulau Saren sendiri kebanyakan ini mereka beraktivitasnya sebagai apa Bu? Petani atau apa? Ya, petani apa nih Bu? Petani sayur. 99%. Oke, karena mayoritas petani. Beradanya memang agak tinggi gitu ya Bu ya. Petani sayur. Biasanya sayur yang ditanam jenis apa aja nih Bu? Macam-macam ya Mbak, dari kubis, daun bawang, cabe,
terus kentang, iya macam-macam. Oke, jadi segera diperbaiki adanya status desa miskin ekstrim gitu ya. Oke, baik. Oke, kemudian saya pengen ke Mas Hajir nih Mas. Ini mendampingi perpustakaan Atas Angin ini dari awal mereka berdiri, dari awal mereka merintis atau sejak kapan nih Mas? Jadi berawal dari tahun 2020. Tahun 2020 itu kan tahun pandemi. Jadi kami dari Dinas Arpusda pun agak kebingungan untuk mencari desa-desa yang bersedia untuk membuat perpustakaan dan dianggarkan dari desa. Kesulitannya di situ karena tahun pandemi itu kan anggaran desa terserap untuk penanganan COVID-19. Rata-rata anggaran ke situ lah. Alhamdulillah saya kan asli Kepil, jadi agak tidak begitu kesusahan untuk mencari teman dan kolega di sana. Gayung bersambut Mbak Ifti selaku pengelola melihat keadaan Desa Pulau Saran yang sudah pernah mempunyai perpustakaan dan tidak terkelola dengan baik. Waktu itu perpustakaannya masih di dekat masjid dan itu ya bukunya mungkin sudah hilang berpuluh-puluh persen. Berawal dari Mbak Ifti itu DM ke Instagram milik Dinas Arpusda. Lah terus kami tindak lanjuti sampai sekarang alhamdulillah dengan keterbatasan kami dari dinas maupun keterbatasan dari Desa Pulau Saran sendiri, alhamdulillah Desa Pulau Saran, perpustakaan Desa Atas Angin sedikit demi sedikit menuju ke perpustakaan yang berjalan dan berkembang. Semoga semakin berjalan dan semakin bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di sana. Oke, baik. Semoga dengan adanya perpustakaan ini tentunya bisa menambah perekonomian masyarakat, menambah ya keunggulan desa seperti itu. Oke, untuk Ibu Titi sendiri tahu nggak nih Bu, mengapa sih sejarah dinamakannya perpustakaan Atas Angin gitu, atau mungkin tahu ceritanya sedikit nih Bu tentang awal mula pembentukan, awal mula perjuangan untuk membentuk sebuah perpustakaan Atas Angin ini gimana sejarahnya nih Bu? Silakan. Oh iya. Kalau dari namanya ya Mbak, Atas Angin itu karena letaknya ya di pegunungan dan dingin. Nah itu. Jadi namanya Atas Angin. Kalau dari perintisan kami memang selalu mendampingi Mbak Ifti, itu ya memang agak susah ya Mbak karena ya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ifti, pas masa pandemi itu anak-anak itu lontang-lantung mau ngapain itu pada bingung Mbak waktu itu. Terus cari tempat yang nyaman itu juga sampai sekarang itu ya masih menumpang di rumah warga Mbak. Tapi ya alhamdulillah berkat semangat Mbak Ifti, dan kalau pas ada KPM itu sering membantu support gitulah, alhamdulillah sampai sekarang itu anak-anak tetap semangat. Gitu. Karena memang di saat pandemi ini anak-anak mereka belajar di rumah dan kadang orang tuanya pun mereka nggak bisa mengcover anak-anaknya, jadi butuh sosok seperti Mbak Ifti seperti itu. Jadi pahlawan mungkin itu dia Bu, betul sekali. Pada saat orang tua pada sibuk kerja di ladang, nah seperti itu saya sendiri sebagai orang tua memang membutuhkan sosok seperti Mbak Ifti gitu untuk berjuang itu ya. Ibaratnya kayak guru les yang tanpa tanda jasa gitu ya Bu ya. Baik. Tadi ada Mas Abimanyu juga yang sudah hadir di studio Radio Pesona ini, memilih Desa Pulau Saran ini memang keinginan sendiri atau memang ada tunjukan dari kampus nih Mas? Dari kampus sendiri Mbak. Dari kampus sendiri, Untuk Mas Abimanyu, ini aslinya mana nih? Saya aslinya Manggisan Mbak. Aslinya Manggisan Kota ya, Kalau untuk melihat di Desa Pulau Saran sendiri, melihat warga masyarakatnya, melihat perpustakaan yang sudah berdiri di sana, ini bagaimana tanggapannya nih Mas? Kalau untuk warga sendiri kan mereka emang banyak yang pada fokus di pertanian ya. Jadi mereka dari pagi sampai sore full bener-bener di ladang. Jadi kalau berinteraksi dengan warga biasanya malam hari. Jadi karena udah pada di rumah sendiri. Terus saya melihat anak-anak di sana juga tuh kayak kasihan Mbak. Masih banyak kelas 4, 5 SD yang belum bisa baca. Terus kan di sana ada 7 dusun kan, kita
terus mengsurvei sama teman-teman, kita meriset, kebanyakan anak-anak di sana masih kesusahan baca padahal udah kelas 5 SD. Dan untuk berhitung pun masih sangat susah di sana. Jadi memang dibutuhkan benar-benar pengabdian di masyarakat yang sesungguhnya ya Mas ya, ikut membantu mengentaskan salah satunya permasalahan yang ada di desa tersebut tentunya. Kalau untuk sebelahnya Mas siapa tadi? Alif? Mas Alif nih Mas. Kalau tadi seputar masyarakatnya nih, kalau Mas Alif melihat perpustakaan ini sebenarnya yang tentunya banyak ditunggu oleh anak-anak, banyak dibutuhkan oleh anak-anak ini, Mas Alif melihat perpustakaan Atas Angin ini gimana tanggapannya? Ya kalau sekarang kami dari teman-teman ini lagi membantu merenov ya, dan anak-anak pun di sana juga semangat sekali untuk menunggu selesainya acara renovasi tersebut. Kemudian dari teman-teman juga sering memanggil anak-anak itu disuruh ke posko dan belajar bersama kayak gitu sebelum perpusnya jadi. Tambah semangat. Aduh ada mas-mas KKN tuh. Jadi tambah semangat gitu ya. Jadi memang ya cukup membantu ya Mbak Ifti ya dengan adanya teman-teman KPM ini. Kalau untuk keadaan perpustakaannya sendiri nih Mbak untuk saat ini, kayak semisal jumlah buku, koleksi bukunya ini didapatkannya dari mana nih Mbak Ifti? Kalau untuk buku kemarin kan sudah ada perpustakaan itu, jadi ada sisa yang kemarin kita bersihkan yang masih layak kita pakai lagi. Terus ada kita open donasi sih, alhamdulillah juga itu banyak peminatnya, bisa donasi buku ataupun dalam bentuk uang itu juga banyak gitu. Juga kebetulan juga ada beberapa buku-buku lama yang kita punya pribadi kita masukkan ke situ, alhamdulillah udah ada sekitar 300-an lebih sih, 300 lebih untuk koleksi bukunya. Berarti memang ada sumbangan dari masyarakat yang sudah tidak terpakai, ada juga yang memang menyumbangkan dalam bentuk uang ya. Kalau untuk kesehariannya perpustakaan Atas Angin sendiri buka setiap hari atau gimana nih? Kalau untuk sementara ini kan kalau untuk tahun kemarin itu kita seminggu itu 3 kali ya, 3 kali karena pandemi juga anak-anak memang butuh untuk pendampingan, misalkan mereka mengerjakan tugas gitu kan. Tapi karena ini anak-anak sudah berangkat juga anak-anak itu memang belum siap kalau untuk pagi sampai sore benar-benar full belajar kan belum siap. Jadi masih kembali harus adaptasi dulu. Jadi sementara untuk ini kita mulai lagi bukanya setiap hari Minggu untuk pembelajarannya. Tapi kalau pinjam buku bisa setiap hari gitu. Pinjam buku setiap hari ya. Kalau untuk pembelajaran yang setiap hari Minggu ini konsepnya seperti apa Mbak Ifti? Konsepnya kita sih bisa banyak sih, kita ada kayak nanti permainan edukasi gitu. Nanti bisa kita ganti dengan motivasi atau dongeng gitu. Berapa kali juga ada teman-teman selain ada kakak-KKN itu, kita juga ada teman-teman dari yang komunitas lain atau teman-teman dari daerah lain yang datang dan ikut mengisi gitu. Jadi kayak semacam ada sharing-sharing, misal ada pengerjaan PR bersama gitu juga ya. Itu mungkin untuk sebagai wadah anak-anak dalam belajar. Kalau untuk mewadahi masyarakatnya nih mungkin yang kayak semisal petani perlu buku pupuk, perlu buku untuk mengelola tanah ataupun sharing-sharing, ada ibu-ibu PKK yang berkegiatan di perpustakaan ini sudah dimulai belum nih Mbak Ifti? Kalau sementara belum sih, belum, kita masih fokus ke anak-anak karena juga bukunya kan kita mengandalkan kemarin lebih banyak ke donasi ya. Jadi donasi juga ya memang masih banyak yang umum dan anak-anak gitu, novel-novel gitu, jadi belum terlalu gitu. Kita target untuk tahun depan insya Allah, kalau kemarin kan kita baru fokus ke dusun kerajaan dulu. Kalau untuk tahun ini insya Allah kita fokuskan untuk bisa ke semua dusun gitu. Berarti di Desa Pulau Saran itu ada 7 dusun ya. Untuk perpustakaannya ini sendiri berada di mana nih Mbak? Berada di dusun kerajaan. Dusun kerajaan. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk sejauh ini masyarakat yang anak-anak yang berkunjung ini seberapa banyak dan dari mana aja? Rata-rata masih dari dusun kerajaan sih Mbak. Dusun kerajaan. Kalau anak-anak ya sekitar 30-20 anak gitu. Karena memang untuk di tahun-tahun pertama ini masih merintis dan juga masih butuh banyak perjuangan juga ya Mbak Ifti. Terus semangat ya. Semoga ke depan menjadi yang semakin baik lagi tentunya. Mas, ini Mas Hajar melihat perpustakaan Atas Angin ini salah satunya adalah faktor pendukungnya adalah anak-anak yang semangat, antusias
diadakannya perpus. Nah, ini dengan adanya satu bisa dibilang faktor tambahan ataupun faktor plus gitu, ini akan kedepannya nanti dengan adanya perpustakaan atas angin ini ingin jadi yang seperti apa sih, Mas? Jadi plusnya dari Desa Pulau Saren itu kan warga-warganya rata-rata di ladang semua. Jadi anak-anak biasanya masih luntang-lantung itu tadi kalau nggak itu sekolah. dia. Nanti kita wadahi anak-anak itu yang belum bisa baca, kita sebisa mungkin membantu mereka supaya bisa baca. Terus menyambung dari kategori miskin ekstrim itu tadi. Kalau menurut saya untuk miskin ekonomi itu tidak. Kalau desa di Pulau Saren khususnya itu miskin ekonomi tidak, karena sektor pertanian sana itu cukup bagus lah. Bisa dikatakan 11-12 dieng. Cuman kalau di dieng di Kentang, kalau di Saren itu sektor lebih ke sayur ya. Itu kalau sektor ekonomi itu kalau menurut saya nggak miskin lah. Mereka serba berkecukupan. Kalau sekarang itu jarang lah di Desa Pulau Saren, 1-2 yang nggak punya sepeda motor. Sekarang sepeda motor rata-rata sudah punya semua lah. Miskin dari mana? Nah, kalau menurut saya miskin kategorinya itu di sektor SDM-nya. Seperti yang dimaturke tadi dari teman-teman KPM Unsik, memang SDM di wilayah Kepil bagian atas itu agak sedikit kalau dibandingkan dengan yang bawah itu agak ketinggalan. Kalau menurut saya di sektor SDM-nya. Ini dalam masalah teknologi atau dalam masalah pengetahuan atau dalam masalah apa nih, Mas? Pendidikan. Mungkin adanya perpustakaan ini cepat atau lambat bisa pendidikan sana bisa keangkat lah. Mindset orang tua yang dulunya punya mindset sing penting iso macul, iso mangan, itu sudah terbangun dari anak-anak. Berarti manfaat dari belajar itu ini. Nah, mungkin manfaat dari perpustakaan besok bisa ke arah kesejahteraannya ke situ. Jadi ini miskinnya ini lebih ke kesadaran berpendidikan gitu ya, Mas ya. Kalau menurut saya yang orang luar situ bisa memandangnya bisa lebih gitu ya. Jadi seperti itu nih. Nah, baik, ini Bu Titi, ini menjadi salah satu, mungkin bisa jadi salah satu batu loncatan di mana untuk warga Desa Pulau Saren ini semakin maju, semakin melek pendidikan. Kemudian nanti ke depan lewat pemerintah desa ini akan memberikan dukungan yang seperti apa sih, Bu? Atau mau dibuatkan gedung, ini mumpung di sini nih Mbak minta aja. Atau mau minta fasilitas kayak wifi, komputer dan lain sebagainya. Ini tanggapannya dari Bu Titi gimana nih, Bu? Iya. Kalau harapan kami dari desa itu dengan adanya perpus, semoga orang-orang anak-anak generasi penerus di desa kami itu mempunyai budi pekerti yang luhur dan mempunyai daya saing yang tinggi. Biar apa? Ya biar kalau misalnya dia kerja di bawah itu tidak menjadi pekerja, tapi orang yang mengatur. Harapan kami seperti itu. Kalau untuk dukungan, ya sementara dari dana desa itu baru sedikit, Mbak. Mungkin tahun depan, nggih. Kalau kemarin itu sebatas mebler, misalnya meja, terus meja untuk belajar, terus ATK, baru seperti itu, lemari gitu. Terus kalau untuk tahun ini kami targetkan dulu ke merenovasi tempat gitu. Jadi bagaimana tempat itu dibuat menarik dulu, biar anak-anak itu minat membaca dan minat ikut bimbel gitu. Terus kami dari desa juga itu kerjasama dengan KPM yang kemarin dari UIN, terus yang sekarang dari Unsik. Tujuannya itu apa? Untuk memberi support kepada anak gitu, biar tambah semangat. Jadi kalau kalau ada anak-anak KPM itu, anak-anak yang itu mau bimbel itu semangat sekali, Mbak. Iya. Apalagi kalau mas-masnya ganteng-ganteng ya, Bu ya. Itu malah jadi idola. Biasanya kalau nggak mau sama
Mas Arif gitu nggak mau, dia harus sama dia. Ada anak-anak kriteria seperti itu. Oke, ini jadi semangat baru juga untuk anak-anak ya. Oke, baik nih Pesona Inspira, kita break jeda iklan terlebih dahulu. Nanti akan kita sambung lagi di sajian Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Masih bersama Perpustakaan Atas Angin Desa Pulau Saran, Kecamatan Kepil. Jangan kemana-mana, stay tune di 92,1 FM. Gelipar akan segera kembali sesaat lagi. Baik, masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih dalam sajian Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Ini kita masih dalam tema strategi mengembangkan perpustakaan di desa dengan kategori desa miskin ekstrim. Masih bersama Perpustakaan Atas Angin. Ada teman-teman dari pengelola perpustakaan Desa Pulau Saran. Ada juga Ibu Titi dan Mas Hajir masih menemani Pesona Inspira tentunya. Ini ada satu pesan nih dari masyarakat di rumah yang sudah mengirimkan lewat lini WhatsApp kami. Dari Mbak Mia nih, ini salah satu pendengar kita yang aktif juga. Selamat siang, Assalamualaikum. Ada Mbak Isti, Bu Kaur, Mas Abimanyu, Mas Alif dan Mas Hajir. Semangat ya, jika diniatkan dengan ibadah pasti akan terasa ringan dan bernilai pahala. Tetap semangat jika masih ada yang agak kesusahan membaca, bisa menjadi PR bagi kita dengan dinas terkait untuk selalu bisa mencerdaskan anak bangsa, harus dengan edukasi, kesabaran dan tentunya ketelatenan. Apresiasi untuk Anda semua, semangat. Waduh, ini sepertinya Mbak Mia memberikan semangat nih kepada teman-teman pengelola perpustakaan, juga kepada Bu Kaur, kepada teman-teman KPM untuk dibilangnya adalah mencerdaskan anak bangsa, kehidupan bangsa seperti itu. Karena memang pendidikan masih menjadi faktor yang berkendala di sana. Semuanya harus bisa bersama-sama mengentaskan pendidikan seperti itu. Kalau untuk Bu Titi lagi, saya pengen ke Bu Titi lagi. Sebenarnya kalau untuk di Desa Pulau Saran sendiri, selain sayur yang diunggulkan di Bu ini, sebenarnya di sana ada potensi apa sih Bu yang belum masyarakat banyak yang tahu? Kayak misal ada kebudayaan atau ada potensi-potensi apa sih yang diunggulkan dari Desa Pulau Saran sendiri? Silakan. Oh ya Mbak, kalau di sana itu banyak ya potensi dari alam, mungkin sayur. Terus ada lagi potensi-potensi budaya yang mungkin belum banyak masyarakat yang di luar desa itu belum banyak yang tahu gitu. Ya seperti adat untuk merti dusun itu pasti ada itu dari 7 dusun itu, kecuali 1 dusun yang memang tidak ada kegiatan untuk merti dusun. Gitu. Terus ada lagi Mbak, itu adat pas bulan bulan Jawa itu saya lupa, itu namanya giring ketek, itu ada di dusun Binangun. Wah, apa itu Bu giring ketek? Giring ketek itu mungkin tujuannya kalau orang dulu itu biar ketek-keteknya itu hilang, nggak ganggu tanaman mungkin ya. Oh gitu. Tapi untuk di sana sendiri memang ada monyet Bu. Gitu. Iya ada. Terus masih ada itu itu kegiatannya itu kayak ada ritual adat seperti itu. Terus nanti masyarakat itu berjalan mengelilingi kampung gitu. Terus pada diem Mbak, tidak boleh berbicara gitu. Iya. Oke, jadi memang ada tradisi-tradisi unik yang memang belum masyarakat luar tahu gitu ya. Oke, siapa tahu nanti lewat adanya kebudayaan itu bisa kembali mendongkrak ekonomi seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian saya kembali ke perpustakaan, pengelola perpustakaan Mbak Efti. Kalau untuk dari Mbak Efti sendiri di pengelola perpustakaan di sana ada berapa tenaga pengelola dan ada berapa yang ikut membantu mengelola perpustakaan nih Mbak? Kalau untuk sementara sih baru sendiri ya, karena memang ya itu keterbatasan SDM kan di sana. Jadi untuk nyari kader-kader juga masih kita berhalangan. Pernah ya kita minta bantuan ke teman-teman, tapi ya itu teman-teman sudah ada pekerjaan atau enggak, kalau teman-teman yang lain juga sudah berumah tangga dan sebagainya, jadi sudah agak susah gitu. Oke, kalau Mbak Ifti sendiri asli dusun? Saya asli sana, iya. Oke, kalau untuk menikah nanti jangan keluar ya Mbak ya. Ya ini makanya sedang gandul ini Bu. Ya masih tak gandul. Iya nih. Jadi kadang berkaca dari teman-teman saya di kecamatan lain maupun di kecamatan Kepil, kendala kami itu salah satunya di situ, SDM. Jadi contohnya saya Pulau Saran udah punya kader seperti Mbak Ifti, kadang
nikah sama orang luar ikut suami. Perpusnya itu kadang bisa mati. Itu rata-rata permasalahan perpustakaan desa itu di situ. Karena desa untuk menganggarkan gaji, honor untuk pengelola itu kan kebutuhan desa masih banyak. Kadang letak permasalahan itu di situ. Ini rata-rata. Kalau mau gaduli juga nggak bisa ya Bu ya, gimana? Ini mungkin bisa menjadi salah satu yang masih terus belajar juga. Kalau untuk selain Mbak Efti ini mungkin ada teman-teman para generasi muda mungkin bisa diajak untuk ikut mengembangkan perpustakaan nih Mbak. Ya itu yang memang untuk tahun ini sedang berusaha kita jalankan gitu untuk mencari kader, karena namanya organisasi apapun itu kan butuh kader, nggak mungkin kalau hanya satu orang itu tetap nggak mungkin kan. Jadi kita juga berusaha besok insya Allah target kita adalah anak-anak SMA, SMP yang ada di desa, semoga kita bisa berdayakan, terus kita bisa ajari bareng-bareng biar mereka juga bisa merasakan bahwa perpustakaan itu juga miliknya mereka gitu. Tentunya bisa menjadi penerusnya Mbak Ifti gitu ya. Kemudian saya pengen ke Mas Abimanyu atau ke Mas Alif lagi nih. Ini untuk dengan adanya keberadaan para teman-teman KPM ini sebenarnya pengen menjadikan Desa Pulau Saren ataupun perpustakaan yang ada ini menjadi seperti apa nih Mas? Kalau saya dan teman-teman sendiri sih sudah berdiskusi. Jadi itu kayak anak-anak di khususnya Desa Pulau Saren ya untuk sementara ini sih di dusun kerajaan sendiri ya. Biar mereka tuh lebih semangat untuk belajar, kayak informasi ilmu tuh nggak melulu di sekolah gitu, bisa mencari tuh ilmu di perpus dan suatu saat saya pingin sih ada yang melanjutkan setelah ini ya, pingin adanya memahami teknologi, kayak kita cari informasi itu bisa di e-learning gitu kan, cari-cari di mana internet, nggak melulu kayak semua sosmed doang gitu loh Mbak. Jadi kayak pingin ya majuin SDM-nya nggak cuma di pendidikan juga, di teknologi juga iya. Jadi kayak pingin, kan tujuan Indonesia sendiri kan Indonesia ingin menjadi negara yang maju kan. Jadi kan paling pertama kan harus SDM-nya dulu yang dibenahi kan. Betul. Ya pinginnya sih dinas-dinas yang terkait itu bisa memperhatikan khususnya di desa-desa yang jauh lah dari kota, apalagi di dekat lereng pegunungan. Rata-rata lereng pegunungan itu ya SDM-nya mohon maaf ya beda lah sama yang kita di kota. Jadi pinginnya ya dinas-dinas tuh memperhatikan lah SDM-nya di masyarakat lereng tersebut Mbak. Seperti itu. Jadi memang perlu perhatian khusus ya Mas ya, tentunya untuk daerah-daerah yang masih berada jauh dari pandangan pemerintah gitu, agar terus diperhatikan seperti itu. Kemudian kalau dari Mas Alif sendiri, selama berkegiatan atau berkecimpung di dunia pengabdian masyarakat ini, sebenarnya ada pengalaman apa sih Mas dari masyarakat Desa Pulau Saren di dusun-dusun di sana? Mungkin dari kegiatan di perpustakaan yang bisa dibagikan, silakan. Ya banyak ya Mbak ya kalau di sana ya. Di sana masyarakatnya beragam-ragam juga. Terus setiap dusun itu punya kultur masing-masing gitu Mbak. Misalnya kalau di dusun kerajaan itu apa, terus di kerawatan apa. Apanya tuh apa? Ya banyak gitu. Maksudnya banyak. Tentang budaya pun juga banyak. Soal kalau saya memperhatikan di dusun-dusun lain pun itu yang kurang banget itu soal SDM itu Mbak. Anak-anak di sana itu saya ngiranya itu baru berapa tahun lah, 5 atau 8 tahun udah banyak yang ya menurut saya gimana ya pandangannya ya kalau gimana Mas ceritanya kalau ada yang istilahnya gampangannya rokok lah. Gitu. Ya ini menjadi perhatian bersama juga ya Mas ya. Ini tentunya kualitas sumber daya manusia memang harus diperhatikan, salah satunya lewat dunia pendidikan, lewat edukasi seperti itu. Kalau dari Ibu Titi sendiri nih Bu, menanggapi memang kebudayaan gitu ya Bu, ciri khas masyarakat di sana ini memang tidak terlepas dari kualitas masyarakat juga. Ini kalau Ibu Titi sendiri melihat adanya
masyarakat yang belum terlalu sadar tentang pendidikan. Ini sebenarnya ke depan pengennya akan masyarakat yang seperti apa sih, Bu? Iya, Mbak. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ke depan itu kalau bisa itu anak-anak itu mempunyai budi pekerti yang luhur. Itu artinya itu mereka itu punya etika, Mbak. Gitu yang tadi yang sudah tadi yang dibilang Mas Alip itu anak kecil itu udah etikanya juga kurang. Terus yang kedua itu pada perokok itu memang iya, Mbak. Iya. Itu karena mungkin satu faktor dingin mungkin ya. Yang kedua mungkin karena edukasi dari orang tua juga kurang gitu mengenai mungkin bahaya merokok dan mungkin karena apa ya, Mbak? Ya karena orang tua yang kurang itu tadi gitu. Terus kalau harapan dari desa itu kalau bisa itu masyarakat itu kalau udah dibangun dulu itu bagaimana biar pemikirannya itu luas gitu loh, Mbak. Kan kalau orang tua di sana itu ngopo toh sekolah dhuwur-dhuwur paling yo ning omah macul. Wah, masih susah Bu kalau gitu. Iya, itu banyak seperti itu. Macul nyatane yo iso tuku Honda, iso itu seneng. Nah, bagaimana mindset kita itu menghilangkan pemikiran yang seperti itu. Tentunya dibutuhkannya tidak langsung secara instan, tidak langsung bisa berubah ya Bu, tapi pelan-pelan. Salah satunya dengan keberadaan perpustakaan. Dengan salah satunya juga dengan keberadaan perpus, terus mungkin anak-anak dengan ikut bimbel, membaca biar dia itu luas pemikirannya. Terus yang kedua biar mereka juga pinter lah, Mbak, biar kami itu juga nanti ke depannya itu bisa menjadi sosok penerus kami di desa itu yang siap bersaing gitu loh, Mbak, di dunia luar ya, yang sekarang ya kita semua tahu lah bagaimana persaingan hidup di era seperti ini kan sulit sekali. Karena memang untuk kedepannya kalau anak-anak tanpa pendidikan nanti akan jadi gimana ya Bu ya? Itu. Kalau kayak zaman sekarang aja, sekarang S1 udah biasa ya, udah saking banyaknya. Jadi memang ya pendidikan akan selalu terus sih. Berkemajuan gitu ya. Tentunya anak-anak juga harus dibutuhkan dibutuhkan semacam support system, semangat untuk mereka melanjutkan pendidikan. Kalau Mas Hajir sendiri nih Mas, melihat kalau untuk rata-rata pendidikan di sana masih sampai tingkat apa nih Mas? Kalau di daerah saya kan domisili Kepil, saya juga di bawah desa Pulau Saren, saya kan Ropoh. Rata-rata kalau di daerah sana itu SMA saja udah lumayan tinggi. Jadi untuk mencari sarjana itu yo memang agak tanda kutipnya per dusun itu ya 1-2. Memang angka pendidikan di sana itu masih kecil. Di desa saya juga seperti itu. Rata-rata di sana ya seperti, kalau ya yang sudah saya katakan tadi, kalau miskin ekonomi itu tidak, tapi miskin SDM saya akui iya. Di desa Pulau Saren maupun di tempat saya itu juga seperti itu. Kalau budaya itu di Pulau Saren juga gini, Mbak, bagus. Jadi mereka itu untuk bulan seperti ini, bulan Sapar ya, budaya mereka itu pedusunan merti dusun semua. Kalau dikalkulasi dengan angka uang itu habisnya miliaran. Luar biasa ya. Iya. Miskin dari mana? Ya kan? Miskin dari mana? Itu kalau dikalkulasi sudah habisnya miliaran. Dari 7 dusun yang tidak mengadakan 1, itu sudah beratus-ratus juta yang mereka gelontorkan untuk 1 bulan ini. Wah, karena memang kalau dari sektor pertanian sayur sendiri memang bagus ya gitu ya untuk perekonomian. Jadi memang kalau ekonomi bukan miskin lagi memang. Sebenarnya ada unggulan lagi di desa Pulau Saren. Itu ada peninggalan zaman pemerintahan Jawa Tengah tahun berapa Bu lebih tepatnya, ada peninggalan pokoknya di sana. Itu pusat pemerintahan Jawa Tengah itu sudah pernah di Pulau Saren. Itu masih zaman penjajahan ya Bu? Masih ya. Itu peninggalannya sampai sekarang ada. Dulu Web TV sudah pernah meliput ke sana. Itu ya sekarang rumahnya
masih seperti itu ya Bu? Dulu masih. sampai sekarang masih ya? Masih. Oke, berarti berupa rumah ya Mas Iya. ya, yang dulu mungkin sempat disinggahi. Iya, sama pusaka-pusakanya Sama satu dua masih ada. pusakannya. Waduh, oke. Itu sebenarnya- bisa menjadi warisan budaya Iya. yang tentunya bisa bisa jadi pembelajaran masyarakat luar juga untuk datang gitu Kita ya. Bu, tinggal ya? meng-up lah. Wah, oke, keren sekali sih. Ini kalau misal sudah ada budaya-budaya yang bagus, ini sebenarnya perekonomian bagus, tinggal bagaimana iya, meningkatkan SDM-nya SDM. gitu ya. Padahal kalau misal di sana kan banyak sayur ya Mas ya, kalau memang masyarakatnya memang sadar pendidikan, seharusnya memunculkan sarjana-sarjana pertanian gitu ya. Tapi Wah. itu tadi mindset mereka kan bukan di situ. Yang penting mereka itu iso maju lho, iso mangan, iso nandur. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi pendidikan mereka ya pendidikan sayurnya itu pendidikan dari orang tua, bukan dari pendidikan formal. Wah, seperti itu. Padahal Seperti kalau itu. sarjana pertanian mengelola memang lahan pertanian milik bapak mereka sendiri keren banget ya iya. Mas ya. Oke, ini tentunya menjadi perhatian bersama. Semoga ke depan bisa semakin maju, semakin sadar tentang pendidikan. Tapi ya juga. semakin kesini orang-orang yang punya mindset sementing iso maju itu semakin berkurang. Oke, semakin sadar ya Mas ya Iya. dengan adanya teknologi, pendidikan, ada juga sekarang sudah banyak Google, jadi masyarakat Iya. sudah. Sekarang perekrutan apapun di desa kan dibuka selebar-lebarnya. Dan itu membutuhkan ijazah lah. Oke. Kalau mereka nggak sekolah juga luruh kader dari mana? Betul. Gitu kan. Nanti untuk penerusnya Bu Titik Iya, juga nggak ada. harus pakai ijazah ya zaman Iya. sekarang ya. Oke. Jadi memang semakin kesini masyarakat memang harus semakin melek pendidikan, semakin melek teknologi juga seperti itu. Terakhir nih Mas, dari Mas Hajir, apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Desa Pulau Saren untuk ya mereka ayo bersama-sama kita majukan Desa Pulau Saren, kita majukan pendidikan Indonesia seperti itu. Silakan Mas. Seperti program Bapak Bupati ada program Wonosobo Seneng Moco. Ya. Nah, kita orang yang moco WA, kita budayakan membaca buku, Oke. buku sumber ilmu. Buku insya Allah nggak ada buku yang hoax lah. Ya. Sumbernya insya Allah kalau sudah ber-ISBN, sumbernya insya Allah sudah terpercaya. Oke. Kita sukseskan program Bapak Bupati Wonosobo Seneng Moco. Wonosobo gitu. Seneng Moco, keren sekali. Kemudian kalau dari Ibu Titik ini Bu, silakan apa yang ingin disampaikan untuk kemajuan Desa Pulau Saren, silakan. Iya. Iya, kami itu berkeinginan Desa Pulau Saren itu menjadi desa yang maju dibandingkan mungkin dengan desa-desa yang lain. Dan itu semua juga butuh support dari semua pihak, terutama warganya sendiri gitu. Terus kerjasama mungkin dari anak-anak KPM gitu. Pokoknya kalau bisa itu masyarakat Desa Pulau Saren itu pendidikan kita utamakan, diutamakannya. Oke. Oke, cukup Ibu? Iya. Oke, lanjut ke Mas Tabibanyu nih Mas. Ini sebagai orang baru nih yang mengabdi di Desa Pulau Saren. Ini sebenarnya bisa dilihat ada bibit-bibit keunggulan yang memang harus diulik sedikit nanti baru bisa maju gitu. Ini silakan disampaikan Mas. Kalau setelah hasil saya riset dengan teman-teman tuh di sana ada potensi sih Mbak, tapi potensinya lebih ke potensi wisata Mbak. Ya di sana tuh kan ada juga yang petilasan yang dari Gubernur Jawa Tengah yang zaman dahulu itu kan, yang berada di Dusun Binangun sendiri. Oke. Terus di sana tuh ada kayak Bukit Sikunci. Nah, itu tuh sebenarnya itu sangat potensi untuk dikembangkan juga. Oke. Terus kan kayak kan itu berdekatan dengan Nepal Van Java toh. Itu bersebelahan. Nah, saya sih malah nggak, kalau untuk wisata mungkin bisa bersaing lah dengan sebelahnya. Nah, kayak di bagian atas itu kayak ada itu loh Mbak, kayak tanaman itu sayur-sayuran itu pemandangannya bagus banget luar kalau biasa. dilewatin itu, Oke, kalau misal dibangun sebagai wisata ini mungkin banyak mengundang masyarakat untuk datang gitu ya Mas ya. Iya, iya. Oke. Cukup Mas Abimanyu? Cukup Mbak. Oke, lanjut silakan Mas Alif. Ya. Oh, sudah diwakilkan. Kalau enggak, saya tambahin Oke, Mbak. boleh silakan. Mungkin di sana juga kan banyak itu Mbak, kayak kegiatan kearifan lokalnya itu loh Mbak. Apalagi tuh di setiap dusun tuh ada kearifan lokalnya sendiri Mbak. Kayak
di dusun kerajaan sendiri tuh ada kayak jatilan, terus di Kertosari ada kayak kuda kepang. Setiap dusun tuh ada sendiri Mbak, kearifan lokal. Secara tidak langsung tuh bisa itu menjadi wisata kearifan lokal, seperti kayak di Jogja atau di Bali itu kan nggak cuma melulu menjual wisata buat alam doang ya Mbak, itu bisa menjual wisata dengan kearifan lokalnya tersebut. Wisata budaya gitu ya. Ya. Oke, jadi nanti bagaimana teman-teman Mas Abimanyu, Mas Alif dan kawan-kawan untuk mengemas kebudayaan itu biar bisa mengundang masyarakat yang lain untuk datang. Ini PR ya Mas ya. PR nih, cukup berat Ibu PR. Iya. Oke, kemudian terakhir dari pengelola perpustakaan Mbak Ifti, silakan. Ini sebagai satu-satunya pengelola perpustakaan yang tentunya butuh penerus, tentunya butuh dukungan, butuh support system. Pengennya harapannya kepada pemerintah akan seperti apa dukungannya kepada masyarakat juga, silakan Mbak Ifti. Lebih kita kepingin kita ayo beraksi dengan berkolaborasi gitu. Kita bareng-bareng, karena kalau kita bareng-bareng istilahnya kalau dorong mobil sendiri nggak akan sampai, tapi kalau dorongnya bareng-bareng insya Allah bisa gitu. Waduh, kalau dorongnya bareng-bareng terasa ringan, nggak ada beban gitu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih, keren untuk Perpustakaan Atas Angin, semakin sukses. Semoga di tahun pertama masih berjuang, tahun selanjutnya bisa ikut lomba, bisa sukses dan lain sebagainya. Terima kasih juga sudah jauh-jauh hadir ya Ibu ya. Semoga bermanfaat dan juga untuk pendengar semoga bisa menjadi motivasi yang masih merintis perpustakaan, yang masih tahap tentunya berjuang bersama Perpustakaan Atas Angin, semoga bisa segera terrealisasi kesuksesan. Tentunya Mas Hajir, Mas, teman-teman KPM juga terima kasih sudah membersamai kita selama 1 jam ini, semoga bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini dulu untuk sajian Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Kita berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Saya Eka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Gelipar, Gema Literasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nantikan Gelipar selanjutnya setiap hari Kamis jam 10 pagi hanya di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo.